dokter Kimia Farma ini. Iming-iming sejahterakan, hal ini nggak sejalan. Kami sebagai mitra dokter bahkan dizolimi. Pendapatan menurun 30-40%. Ini ada lagi dari Dokter Elida. Kita memperjuangkan profesi sendiri. Tanggal 8 kami tidak mewakili Anda, tapi kita harus bersama memutihkan Jakarta. Ini ada lagi dari Dokter Hadi Wijaya. Ayo sahabat, semua kita putihkan Jakarta. Kemudian juga ini dari Dr. Bendot. Ini terima kasih Cak Bukin, pemaparannya sangat jelas. Memang seharusnya seperti itu menyusun sebuah undang-undang kesehatan. Jangan seperti pihak sebelah yang cenderung memojokkan sebuah profesi dokter. Menteri Kesehatan seharusnya menyusun undang-undang yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada seluruh profesi. Jangan malah memberikan banyak kerugian kepada seorang dokter. Tolak Omnibus Law. Ini juga ada dari Dr. Hardini. Bila RUU dipaksakan, bagaimana sikap organisasi profesi yang jelas akan terjadi medical defense atau defensive medicine. Kemudian dilanjut juga Menkes haruslah seorang dokter agar bisa memahami tupoksi dokter dan pentingnya organisasi profesi karena penyakit pasien adalah proses bukan benda mati. Ini dari Dr. Reza, kalau RUU ini disahkan pilihannya defensive medicine atau dokter menolak menangani pasien yang resiko medisnya tinggi kecuali siap dengan resikonya. Kemudian ini dari Dr. Hardini lagi, organisasi profesi harus tetap ada untuk pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dokter bila ada masalah dalam praktek kedokteran. Sepertinya ini racunnya Cak Bukin sudah merasuk kepada kita semua. Jadi luar biasa Cak Bukin. Saya kira kita memang harus siap untuk memutihkan Jakarta ini Cak Bukin. Monggo Cak Bukin, mohon tambahan penjelasannya biar kita lebih mantap, lebih yakin dan siap untuk bersama. Terima kasih. Yang saya hormati Dr. Mahesa, Dr. Ade. Pikiran-pikiran beliau sangat cerdas keduanya dan mengajak kita berpikir dalam khazanah law in books, hukum di dalam teori. Dan memang senyatanya harus seperti itu. Maka menarik untuk saya bahas dan saya lanjutkan teorinya Gustav yang disampaikan oleh siapa itu Dr. Ade tadi itu dalam bentuk kenyataan yang ada di dalam rancangan undang-undang. Kita mulai, coba slide saya itu, Dr. Budi, ini akan saya bukakan secara utuh dan siap-siap aja terbelalak. 1. Konsideran huruf E. Rumah hukum itu kan terdiri yang disampaikan oleh Dr. Ade tadi itu, rumah hukum itu kan harus ada 3 hal. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. RUU Kesehatan Omnibus Law tadi itu katanya menyatukan 9 undang-undang. 9 undang-undang itu dengan profesi yang beraneka ragam. Di dalam Undang-Undang 9 profesi tadi itu ada kaitannya dengan perlindungan dan kepastian hukum. Maka cari konsideran di dalam rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law itu yang ada 1 kata saja tentang hukum. Nggak ada. Ini luar biasa. Maka kemudian coba harusnya itu kan masuk di dalam konsideran huruf E itu. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyusunan berbagai kebijakan. 9 tadi itu. Kebijakan untuk menguatkan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 undang-undang secara komprehensif. Ada undang-undang praktek kedokteran, bidan, kemudian farmasi, perawat, dokter, dan sebagainya. Disatukan dalam konsep metode Omnibus Law. Omnibus Law itu hakikatnya kan potong sana, tempel sini, copy sana, paste sini. Sehingga jangan kaget kemudian ketika konsiderannya nggak bunyi yang namanya legal spirit dalam bentuk sosiologis, juridis, filosofis, maka kemudian pasal-pasalnya juga nggak bunyi nilai-nilai ketiganya tadi. Terbukti dari apa? Konsideran huruf E itu. Karena itu, saya rekomendasikan kepada pembuat rancangan undang-undang itu. Agar apa? Konsideran huruf E itu ditambahi dengan apa? Guna
memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, serta masyarakat. Kan begitu. Sehingga terpenuhilah konsep subjek hukum dan pertanggungjawaban hukum yang disampaikan oleh Dr. Adi tadi. Kan di sana. Kalau konsiderannya sudah mengandung nilai-nilai spirit hukum, filosofi juridis, sosiologis, maka pasti nanti pasalnya itu juga mengandung roh spirit hukum tadi. Kalau konsiderannya nggak bunyi seperti itu, ya jangan salahkan pasal-pasalnya yang dibikin tadi itu menjadi diskriminatif, kemudian kering akan nilai-nilai spirit. Seperti apa? Seperti pasal 186 itu, lanjut ke bawahnya. Coba. Nah ini, terus lagi. Pasal 186 huruf E, itu hak rumah sakit, menggugat pihak mengakibatkan kerugian. Maksudnya gimana menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian ketika di atasnya itu pasal 186 huruf F itu sudah bicara tentang rumah sakit itu mendapatkan perlindungan hukum. Rumah sakit berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Nah, kalau bicara tentang perlindungan hukum, bukankah menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian ini bagian dari perlindungan hukum? Kenapa masih dibuat norma yang berlapis-lapis bila itu kaitannya dengan rumah sakit? Lanjut. Kemudian pasal 187, lihat itu. Hak rumah sakit berikutnya. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarganya menolak dan atau menghentikan pengobatan. Kalau rumah sakit tidak bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab? Coba, siapa yang harus bertanggung jawab dalam penghentian redaksi? Makanya di situ pasal 187 ayat 1 dalam rancangan ini harus diperbaiki. Tidak hanya rumah sakit yang tidak bertanggung jawab dong. Kalau kita bicara tentang anti diskriminatif. Apa itu? Ya tenaga medis dan tenaga kesehatan, rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat, ini apa ini? Pasal 187 itu, bunyinya itu. Rumah sakit tidak bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Tenaga medis dan tenaga kesehatan, kan? Maunya kan dilarikan, semuanya itu maunya rumah sakit itu dilarikan kepada pihak dokter. Ini kan diskriminatif akhirnya. Konsideran tadi itu nggak sejalan, nggak selaras dengan jabaran pasal-pasalnya. Karena itu saya rekomendasikan rumah sakit, tenaga medis, dan tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarga pasien. RUU ini kan hanya melindungi rumah sakit saja. Coba baca itu 187, kolom paling kiri itu. Lanjut lagi. Tadi saya tunjukkan semua sudah saya rubah sebenarnya. Lagi, pasal 187 ayat 2. Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Loh, rumah sakit lagi yang tidak dapat dituntut. Siapa yang dituntut? Dokter kan? Maunya kan dilemparkan ke dokter semuanya. Bunyi ini. Maka saya rekomendasikan redaksional dan substansi pasal 187 ayat 2 dalam RUU ini harus diperbaiki dengan menambahkan kata tenaga medis dan tenaga kesehatan itu juga tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Ini bukan rumah sakit saja. Coba kalau kita teliti puzzle-nya di sini nanti. Akhirnya kan nggak ada nanti. Pasal 188 hak rumah sakit. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, redaksional pasal 188 dalam rancangan undang-undang di atas harus diperbaiki dengan menambahkan kalimat setelah adanya putusan. Nah, ini saya bela nih. Kalau yang ini 188 itu saya bela rumah sakit. Bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini kurang sempurna redaksional substansi pasal ini ketika kita bicara tentang kerugian, kan begitu. Kerugian itu kan harus dibuktikan dulu, baru muncul tanggung jawab.
Pembuktiannya melalui apa? Pembuktiannya adalah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, baru lahir tanggung jawab ganti rugi tadi. Maka redaksionalnya pasal 188 itu harus berbunyi, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kan begitu. Lagi. Pasal 282 ayat 2. Nah ini. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, dan lain sebagainya. Ini pasal kebanggaannya perancang undang-undang ini bagi saya adalah inilah celakanya kalau sampai pasal ini dipertahankan. Kenapa? Ya ini akar masalah nanti yang akan muncul. Kenapa? Tidak ada ukuran secara objektif tentang apa yang dinamakan sebagai nilai-nilai sosial budaya, tafsirnya dari mana. Itu yang disampaikan oleh Dr. Ade tadi itu tidak berkepastian. Karena apa? Menimbulkan multitafsir di sini ini. Karena itu, redaksional substansi pasal 282 ayat 2 ini harus dihapus dan tidak dipertahankan dalam rancangan undang-undang ini. Alasannya baca di anotasi kolom terakhir itu. Kemudian pasal 285, lanjut. Hak dan kewajiban pasien mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Wah, ini benar-benar luar biasa. Ini norma baru yang tidak pernah ada di dalam undang-undang praktek kedokteran yang lama itu. Kalau yang lama, huruf E itu adalah mendapatkan isi rekam medis. Dalam RUU mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Nanti norma ini pasal 285 huruf E, hak dan kewajiban pasien ini akan bertentangan dengan pasal di bawahnya. Apa itu? Rekam medis itu sifatnya rahasia. Tapi kok di sini muncul hak dan kewajiban mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Nah, usulan saya, pasal 285 huruf E ini harus dibuang, dikembalikan kepada norma pasal lama, mendapatkan isi rekam medis. Kan begitu. Lanjut. Pasal 307 ayat 2, rekam medis. Setiap pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1. Setiap pasien, nah, ini redaksional, setiap pasien berhak untuk mengakses informasi dihapus untuk dikembalikan kepada norma yang lama tadi itu, isi rekam medis yang hanya diperbolehkan untuk didapat oleh pasien. Lanjut, pasal 306 ayat 5, rekam medis. Rekam medis pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf disimpan dan dijaga itu. Disimpan, dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Redaksional ini harus dipertahankan, dijaga kerahasiaannya. Maka disinilah nanti kemudian lahir pasal ciptaan saya, bab ciptaan saya, apa itu? Tata cara pengambilan rekam medis dan tata cara pemanggilan si penulis rekam medis. Kan begitu yang kosong di sana, yang tidak pernah diatur dalam undang-undang ini. Pasal 312, perlindungan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, inilah ayat tadi yang saya namakan dan dinamakan oleh Dr. Adi tadi itu, perlindungan hukum pasti akan bergandengan dengan yang namanya kepastian hukum. Di sini, tenaga medis, tenaga kesehatan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dan menjalankan. Nah, ini saya kasih anotasi di sana. Redaksional dan substansi pasal 312 RUU ini harus mengalami perubahan normanya guna terciptanya kepastian hukum karena berubah menjadi norma yang sifatnya konkret. Nah, itu baca nanti di sana. Kemudian pasal 320 penegakan disiplin tenaga medis. Nah, ini saya kaji nih. Setiap orang yang mengetahui kepentingannya diduga dirugikan atas tindakan ini, saya kritik tadi itu. Rancangan undang-undang terkait dengan legal standing setiap orang tadi itu berhak mengadukan kepada konsil kedokteran, konsil setiap kelompok tenaga kesehatan, tidak dibolehkan. Nah, ini jangan hak setiap orang dong. Wong dia tidak mengalami transaksi terapeutik dengan dokter kok disuruh dan diperbolehkan dikasih legal standing untuk mengadukan
dokter. Ini di mana rasio legisnya si pembuat rancangan undang-undang ini? Yang benar adalah bukan setiap orang, pasien atau keluarga pasien yang mengetahui atau kepentingannya diduga dirugikan. Ini bicara tentang subjek hukum atau legal standing yang ngawur, yang disebut di dalam pasal 320 ayat 1 ini. Itu kacau itu kalau sampai setiap orang berhak untuk mengadukan dokter itu. Nanti jadi isu di sana ada dokter yang melakukan dugaan malpraktek medis. Saya dengan langsung akan membuat pengaduan ke Majelis Penegak Disiplin. Alasannya adalah meskipun saya tidak berhubungan dalam transaksi terapeutik dengan dokter, tetapi kan saya, setiap orang, boleh dong mengadukan itu. Itu kan pasal 320. Terus pasal 321. Biar cepat, biar tahu ya semua. Penegakan disiplin. Majelis untuk penegakan disiplin tenaga medis tenaga kesehatan memeriksa dan memberikan keputusan. Tambahan redaksional. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etik, maka diteruskanlah pengaduan kepada organisasi profesi. Inilah rusaknya kewenangan organisasi ini habis semuanya di pasal 321 itu yang berhimpitan dengan pasal dimulai dari 261. Seperti di tayangan video Cak Bukin itu saya runtut. Asal muasal hilangnya kewenangan pokok organisasi profesi itu dimulai dari pasal 261. Maju ke pasal 321 sampai disinilah itu yang saya katakan organisasi profesi lambat laun menjadi paguyuban. Kenapa? Karena kewenangan pokoknya dihilangkan semuanya mulai pasal 261 sampai pasal 321 ini. Kenapa? Di norma undang-undang yang lama itu bagus. Apa itu? Kalau Majelis Penegak Disiplin itu di dalam memeriksa menemukan persoalan etik akan diselesaikan secara etik bersama organisasi profesi. Ini enggak. Pasal itu dihilangkan. Agar apa? Agar tidak muncul wilayah etik dan wilayah penjaga etik yang bernama organisasi profesi itu. Maka di dalam pasal 321 ini, ayat 1, itu tidak nyambung dengan ayat 2. Karena apa? Oleh perancang undang-undang dibuang di ayat 2-nya di dalam undang-undang yang lama itu. Kenapa kalau dipertahankan di dalam RUU ini? Kalau dipertahankan, maka di situ kewenangan organisasi profesi muncul, etika muncul. Kehendaknya kan tidak muncul etika, tidak muncul organisasi profesi. Agar apa? Agar lahir pasal 322, 32, dan 327 seterusnya tadi itu. Apa itu? Irisan etika, irisan administrasi, dan irisan hukum tadi itu hampir tidak ada. Sehingga yang ada adalah semuanya itu menjadi wilayah pidana semuanya di dalam rancangan undang-undang ini. Nanti endingnya Bapak para dokter akan ketemu pasal 462 ayat 1 dan 2, itulah ending dari semuanya gitu loh. Nah, karena itu di antara pasal 321 ke pasal 322 ada ruang kosong itu saya ciptakan pasal tentang bagaimana melindungi dokter dan bagaimana melindungi rekam medis. Di situ di nomor 13, coba. Tuh. Kemudian, pasal 322 ayat 4, penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam hal tenaga medis, tenaga kesehatan sudah melaksanakan sanksi dijatuhi oleh majelis, aparat wajib. Loh, ya apa sih? Bunyi rancangan undang-undang pasal 322 ayat 4 ini. Orang kalau sudah dijatuhi sanksi etika, ya wes mari, dia mau gitu loh. Penegak disiplin, Majelis Penegak Disiplin, dia mau itu wilayah etikamu itu sampai di situ. Jangan kemudian menarik aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian mekanisme. Ini kan sama halnya dengan Majelis Penegak Disiplin itu memprovokasi pasien agar pasien lari kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah lari kepada aparat penegak hukum, maka kemudian keliru di sini.
baru diselesaikan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme. Wah, ini bahaya ini. Apalagi dengan konsep restoratif justice. Nah, itu contoh. Pasal 326, penyelesaian perselisihan. Setiap pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis, tenaga kesehatan dapat minta ganti rugi secara tanggung renteng. Loh, ya apa sih? Belum ada putusan pengadilan kok disuruh, kok diperbolehkan minta ganti rugi. Harus dibuktikan dulu. Maka kalimatnya saya rubah. Setiap pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan, kesalahan itu telah dibuktikan dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, dapat meminta ganti rugi. Itu kan cengli kalau seperti itu. Kalau belum ada kesalahan disuruh minta ganti rugi, enak dong nanti pasien. Panen nanti. Lawyers-nya, patient advocate-nya nanti itu. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Itulah yang disampaikan oleh Dr. Mahesa tadi itu lahir kemudian konsep defensive medicine. Dari mana akarnya? Ya dari pasal-pasal itu tadi. Semuanya kan basisnya duit, 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 dan duit. Oke, lanjut. 327. Dalam hal tenaga medis, tenaga kesehatan diduga melakukan, sudah ya ini ya. Kemudian pasal 328, penyelesaian perselisihan. Pengaduan kepada majelis dalam rangka penegakan disiplin tenaga medis dan kesehatan dan penyelesaian sekitar melalui alternatif keadilan pengadilan, sebagaimana pasal 327, tidak menghilangkan hak. Ini paralel. Ini tambah gak karu-karuan. Pasal 328 ini. Kenapa nggak karu-karuan? Ini wes orang dilakukan pemeriksaan oleh majelis penegak disiplin. Coba di situ pengaduan kepada majelis, saya rubah pasalnya. Dalam rangka penegakan disiplin tenaga kesehatan dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif pelayanan sengketa di luar pengadilan sebagaimana pasal 37 belum dapat dilakukan pemeriksaan. Demikian pula belum terbukanya hak untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Kalau saya pasal 328 itu buang. Nggak penting itu. Itu menjadikan posisi dokter nakes itu tertindas luar biasa di dalam pasal 328 ini. Sehingga norma pasal 328 itu nggak perlu ada itu. Itu pola pikirnya itu udah nggak tepat. Kemudian pasal 408 ayat 1, 2, hak kewajiban dan larangan. Nah, ini tenaga medis, tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya penanggulangan. Ini tadi yang disitir oleh Dr. Ade tadi, redaksional substansi pasal 408 ayat 2 rancangan undang-undang ini bukan sebuah norma baru. Sebenarnya konsep 408 ini bicara tentang perlindungan hukum, maka sebenarnya merujuknya kepada hukum formil, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang bantuan hukum itu sudah dijelaskan di sana. Ngapain ditulis di situ? Inilah. Kemudian pasal 436 sampai dengan pasal 447, 442, pengawasan. Ini loh, dokter itu diawasi berlapis-lapis. Diawasi oleh oleh pengawas. Kemudian nanti diawasi oleh penyidik PPNS, diawasi lagi oleh kepolisian. Ini maksudnya apa? Berarti kan ada upaya dalam rancangan undang-undang ini menempatkan dokter itu sebagai, orang yang patut diduga dan dicurigai sebagai banyak pelaku strafbarkeit di sana itu, pelaku kejahatan. Itu kan di situ. Di mana buktikannya? Dari pasal tentang 436 lari kepada pasal 443 tentang penyidikan itu. Nah, penyidiknya ini adalah PPNS yang kewenangannya melebihi kewenangan polisi. Itu pernah saya sitir itu pasal di situ. Nah, dia punya hak untuk menerima aduan, laporan, punya hak menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan lain sebagainya. Ini konsep integrated criminal justice system yang model apa lagi yang mau dianut di dalam rancangan undang-undang ini. Begini loh, kalau sistemnya rusak, orang yang baik apapun itu akan ikut rusak. Kalau sistemnya baik, orang yang baik akan tetap menjadi baik, orang yang tidak baik akan menjadi baik, gitu loh.
Ini rusak konstruksi berpikir perancang apa ini pasal-pasal di sini semuanya ketika menempatkan dokter nakes itu semuanya sebagai orang yang patut dicurigai, orang yang patut dicurigai, isinya kan gitu semua. Coba lagi pasal 4 sampai dengan pasal 462. Nah, ini pamungkasnya, penutup hilirnya itu adalah di sini. Dari semuanya yang ada, dari pasal 322 itu hilirnya ketemu di pasal 462 ayat 1 dan 2 ini. Yang tidak pernah ada di dalam undang-undang praktek kedokteran yang lama. Itu yang disebutkan oleh Dr. Ade tadi itu, irisan-irisannya itu, ini persoalan administrasi, persoalan etika, selesaikan secara administrasi, selesaikan secara etika. Nggak ada kok niatan dokter itu berbuat jahat, mencelakakan pasien. Makanya konsep kealpaan, kulpa tadi itu tidak tepat masuk di sini. Karena itulah di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 praktek kedokteran itu nggak ada norma yang bunyinya setiap tenaga medis, tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien yang luka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Gimana itu dokter dipidana 3 tahun? Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, maka di sini saya ciptakan jurus pamungkasnya. Apa itu? Redaksional dan substansi pasal 462 ayat 1 dan 2 rancangan undang-undang harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Nggak perlu norma ini diatur di sini di dalam rancangan undang-undang. Kenapa? Karena tadi itu pasal 312 itu sudah berbunyi dokter itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan iktikat baik. Nah, iktikat baik itu ditariklah ke dalam asas-asas peniadaan hukuman terhadap dokter, kan begitu. Apa asas-asas peniadaan hukuman terhadap dokter? Tadi yang disampaikan oleh Dr. Mahesa sama Dr. Ade tadi itu, asas resiko medis, misalkan. Apa asas risiko medis? Apabila sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, SPO, kemudian asas-asas kontribusi, asas-asas yang lain ini, misalkan respectable minority rules, asas error of judgment atau medical error, voluntary non-fit injura dan lain sebagainya. Ini kan sudah ada semuanya. Jadi kalau sampai nanti pasal 462 ayat 1 dan 2 tentang ketentuan pidana ini tetap muncul di sini, maka saya minta kepada semua ahli kedokteran itu nanti bicaranya kepada resiko medis dan peniadaan hukuman dengan menggunakan pola pikir asas-asas di kolom yang terakhir ini. Nah, itu sebagai langkah terakhir kalau perjuangan secara intraparlemen maupun ekstraparlemen itu tidak berhasil. Saya kira akan berat sekali ke depan, dan saya sebagai seorang lawyers merasakan bahwa entahlah, mungkin keajaiban yang bisa menuntun dan membukakan pintu-pintu kepada para pembuat kebijakan ini agar kembali untuk melihat posisi dokter, posisi nakes sebagai seorang profesional yang dia itu menjalankan profesinya dengan keluhuran, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, sehingga jawabannya tidak pantas semuanya itu harus diganjar dengan sanksi-sanksi pidana, dengan aspek-aspek ganti rugi, tanpa melihat kemuliaan profesi itu.